Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junita Laura Haryanti, NIM 1814080005 dari Tadris IPA Fisika A UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah seminar fisika yang diampu oleh Ibu dosen Adelia Alfama Zamista, MPD, dengan makalah yang berjudul Prinsip Kerja Isotop Radioaktif atau Radioisotop Deteksi Dini Kanker pada Kedokteran Nuklir. Baiklah, di sini saya akan membahas poin pertama, yaitu kedokteran nuklir dan positron emisi tomografi atau PET. Yang pertama yaitu kedokteran nuklir. Kedokteran nuklir adalah cabang kedokteran yang menggunakan sumber radiasi terbuka berasal dari inti radionuklida buatan untuk mempelajari perubahan fisiologik dan biokimia di dalam tubuh, sehingga dapat digunakan untuk tujuan diagnostik, terapi, dan penelitian. Untuk keperluan diagnostik, radioisotop dapat dimasukkan ke dalam tubuh pasien secara inhalasi melalui jalan pernafasan atau melalui mulut, atau bisa juga melalui injeksi atau studi in vivo. Pada studi in vivo, setelah dimasukkan ke dalam tubuh, maka nasib radioisotop selanjutnya di dalam tubuh dapat diperiksa dengan yang pertama, membuat citra atau gambar organ atau bagian tubuh yang mengakumulasi radioisotop tersebut dengan peralatan kamera gamma dan kamera positron atau imaging teknik. Yang kedua, yaitu menghitung aktivitas yang terdapat pada organ atau bagian tubuh yang mengakumulasi radioisotop dengan menempatkan detektor radiasi gamma di atas organ atau bagian tubuh yang diperiksa. Bagian ketiga, yaitu menghitung aktivitas radioisotop yang terdapat dalam contoh bahan biologik yang diambil dari tubuh pasien dengan menggunakan pencacah gamma berbentuk sumur. Selanjutnya yaitu radioisotop adalah isotop dari zat radioaktif yang mampu memancarkan radiasi, dapat terjadi secara alamiah atau biasa disebut dengan radioisotop alam, ataupun disengaja atau biasa dibuat oleh manusia dan bisa dibuat sesuai dengan keperluan. Radioisotop alamiah umumnya lebih mahal daripada radioisotop buatan. Hal ini disebabkan karena berkaitan dengan proses pemurniannya. Bila untuk keperluan diagnostik, radioisotop digunakan dalam dosis kecil, maka pada pemakaian untuk keperluan radioterapi metabolik, radioisotop sengaja diberikan dalam dosis besar. Dipilih radioisotop pemancar radiasi partikel dengan energi cukup besar, dengan tujuan melenyapkan dan menghancurkan sasaran yang kebanyakan berupa sel-sel ganas atau kanker. Radioisotop pemancar campuran partikel dan foton mempunyai keuntungan tersendiri karena foton yang dipancarkan memungkinkan penentuan parameter yang perlu diketahui pada radioterapi, seperti misalnya laju pengambilan perunut atau uptake rate oleh organ yang diobati. Yang kedua atau selanjutnya yaitu positron emisi tomografi atau biasa disebut dengan PET. PET ini adalah metode pencitraan untuk visualisasi metabolisme tubuh menggunakan radioisotop pemancar positron. Citra yang diperoleh menggunakan PET adalah citra yang menggambarkan fungsional organ tubuh. Dengan menggunakan PET dimungkinkan untuk dapat melacak secara akurat distribusi spasial dan temporal dari positron yang dipancarkan oleh radiofarmaka. Fungsi utama PET adalah mengetahui kejadian di tingkat sel yang tidak didapatkan dengan alat pencitraan lainnya. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman perhatikan gambar diagram pesawat PET berikut ini. Baiklah, di sini saya akan membahas poin kedua,
yaitu radioisotop sebagai alat deteksi dini atau tracer dengan metode PET. Berbagai kelainan metabolisme di dalam tubuh, termasuk di dalamnya ialah adanya metabolisme sel kanker dapat diketahui dengan cepat melalui PET. Salah satu bentuk perbedaan sel kanker dengan sel normal di sekelilingnya ialah pada metabolisme glukosa. Bentuk metabolisme glukosa di dalam tubuh dapat dideteksi menggunakan bahan radiofarmaka FDG-18. Meskipun secara bentuk fisik belum ditemukan atau belum terdeteksi, keberadaan kanker telah diketahui ketika metabolisme sel kanker telah terjadi. Kemampuan radioisotop memburu kanker pada stadium ini belum dapat ditandingi oleh metode lain. Penemuan adanya sel kanker pada stadium sangat ini akan memudahkan penanganan selanjutnya yang diperlukan untuk melihat keberadaan metabolisme sel kanker. Kombinasi PET dan CT memberikan informasi yang sangat berharga dalam mendeteksi sedini mungkin adanya sel kanker dalam tubuh manusia. Selanjutnya yaitu kita akan bahas prinsip kerja PET. PET scan dimulai dengan memberikan suntikan FDG atau satu radionuklida glukosa base dari jarum suntik ke pasien. Sebagai FDG, perjalanan melalui tubuh pasien itu memancarkan radiasi gamma yang terdeteksi oleh kamera gamma, dari mana aktivitas kimia dalam sel dan organ dapat dilihat. Setiap aktivitas kimia abnormal mungkin merupakan tanda bahwa terdapat tumor. Sinar gamma yang dihasilkan ketika sebuah positron dipancarkan dari bahan radioaktif bertabrakan dengan elektron dalam jaringan. Tubrukan yang dihasilkan menghasilkan sepasang foton sinar gamma yang berasal dari situs tabrakan di arah yang berlawanan dan terdeteksi oleh detektor sinar gamma diatur di sekitar pasien. Detektor PET terdiri dari sebuah array dari ribuan kilau kristal dan ratusan tabung fotomultiplier atau PMTS diatur dalam pola melingkar di sekitar pasien. Kilau kristal yang mengkonversi radiasi gamma ke dalam cahaya yang dideteksi dan diperkuat oleh PMTS. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman lihat blok diagram sistem PET scan. Sinyal dari setiap output PMT dikonversi menjadi tegangan dan amplitudo oleh low noise amplitudo atau LNA. Sinyal yang dihasilkan oleh PMT berupa sinyal pulsa yang lambat. Kekuatan sinyal dari setiap PMT ditentukan dengan mengintegrasikan sinyalnya menjadi pulsa. Setelah LNA, sistem ini menggunakan variabel gain amplifier VGA untuk mengkompensasi variabilitas sensitivitas dari PMTS. Output dari VGA dilewatkan melalui low pass filter, offset kompensasi, dan kemudian dikonversi menjadi sinyal digital sinyal digital dengan bit 10-12 bit analog ke digital atau konverter ADC sampling dengan 50 mSPS untuk menilai 100 mSPS. Sinyal-sinyal dari beberapa PMTS harus dijumlahkan. Oleh karena itu, gabungan sinyal masukan berupa ultra high speed, sebuah DAC menghasilkan tegangan referensi komparator untuk mengkompensasi offset DC. Akurasi yang sangat tinggi diperlukan untuk menghasilkan sinyal output komparator dengan waktu yang berkecepatan tinggi. Sinyal output dari DAC kemudian masuk ke bagian processing unit untuk dikirim ke image processing. Dari hasil pendeteksian, dilakukan image reconstruction untuk mendapatkan gambaran sebaran glukosa di dalam tubuh. Perangkat kamera PET biasanya telah dilengkapi dengan program untuk keperluan ini, sehingga hasil image reconstruction dapat diperoleh dengan mudah.
yaitu kamera PET. Kamera PET memiliki kejernihan citra yang lebih baik dibandingkan kamera gamma yang secara umum digunakan pada kedokteran nuklir. Hal ini dikarenakan pendeteksiannya didasarkan pada coincidence detection. Ketika positron dilepaskan dari fluor 18, partikel ini akan segera bergabung dengan elektron dan terjadilah anihilasi. Dari anihilasi ini dihasilkan radiasi gelombang elektromagnetik dengan energi sebesar 511 volt dengan arah berlawanan 180 derajat. Adanya dua buah proton yang dilepaskan secara bersamaan memungkinkan dilakukan coincidence detection. Pada coincidence detection, sinyal yang ditangkap oleh detektor akan diolah jika dua buah sinyal diperoleh secara bersamaan. Jika hanya satu sinyal yang ditangkap, maka sinyal tersebut dianggap sebagai pengotor. Oleh karenanya, hampir seluruh sinyal pengotor dapat dieliminasi dengan cara ini. Untuk melihat hasil foto dari kamera PET bisa dilihat dalam gambar. Mungkin sekian dari presentasi makalah saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.